Baik, selamat pagi anak-anak Bapak yang tercinta. Apa kabarnya hari ini? Kabar Kabar luar baik, biasa. kabar sehat. Nanti kalau Bapak bilang atau Bapak sampaikan selamat pagi, dijawab pagi luar biasa gitu ya. Coba pagi, selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Iya, anak-anak begitu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan tentunya sudah bersiap untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, Ya, Bapak tanya ketua kelas Sumartoyo ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tadi sudah Bapak buat kalau saya lihat aman semua, Pak. Saya udah lihat mereka semua aman. Iya, aman. Oke, luar biasa ya. Baik, kita juga pantas bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita selalu diberikan kesehatan. Kemudian juga tetap menjaga protokol kesehatan, apalagi dalam masa pandemi sekarang ya, menjalankan 5M gitu ya. Pasti juga sudah tahu semuanya tentang bagaimana 5M itu ya. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya yaitu kita sudah mempelajari mengenai teks sejarah atau teks cerita sejarah atau novel sejarah. Ya, mudah-mudahan dari pelajaran tersebut juga sudah bisa dipahami ya. Pada pelajaran hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yaitu mengenai teks editorial. Ya, teks editorial kira-kira sebelum kita mulai pembelajaran hari ini ada yang pernah dengar kata editorial tidak anak-anak? Sudah pernah, Pak. Sudah pernah. Ya. Kalau artinya tahu tidak ini Sumartoyo? Editorial itu merupakan opini, Pak. Opini ya. Atau pendapat yang ditulis dari redaksi sebuah media. Iya, Pak. Sudah pernah baca ya berarti ya Sumartoyo ya? Terakhir saya baca tentang KKN korupsi. Di istana. Kemudian pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai struktur dan kaidah editorial. Coba nanti akan Bapak tunjukkan dulu mengenai tujuan dan sambil Bapak bacakan saja. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kamu harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Kemudian yang kedua, merancang editorial dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik secara lisan ataupun tulisan. Tadi dari kompetensi dasar kita adalah dari ya menganalisis atau mengidentifikasi teks editorial, struktur dan kebahasaan teks editorial. Bapak juga sudah memberikan link video pembelajaran untuk bisa disaksikan atau dilihat pada Google Classroom atau pada grup WA kita gitu ya, yang bisa Bapak berikan waktunya untuk mencermati video contoh editorial 1 ya, video contoh editorial 1 sebelum pada pembahasan. Disebabkan kemajuan digital, seorang pemuda daerah mampu merakit pesawat. Gara-gara digital pula, siswi SMP lompat dari lantai 4 sebuah gedung bunuh diri. Perkembangan dunia digital yang begitu cepat dan masif memang bisa dilihat dari dua perspektif. Bisa positif, bisa juga negatif. Kemanfaatannya tergantung pada kepiawaian masing-masing menggunakannya. Persoalan lain yang tidak kalah besarnya bagi bangsa ini adalah perilaku kecanduan penggunaan digital yang sudah pada taraf mengganggu kesehatan. Persoalan pencurian data pribadi, penyebaran konten pornografi, terorisme, hingga hoax politik bernuansa sara yang merobek-robek upaya literasi digital pun digencarkan. Finlandia, Swedia, dan Belanda termasuk negara yang serius mengajarkan literasi digital sejak dini kepada masyarakatnya. Kita tentu berharap kepada pemerintah agar sungguh-sungguh memperhatikan persoalan ini. Berdasarkan data 2019, dari 268,2 juta total penduduk Indonesia, paling tidak ada 150 juta pengguna internet. Dan misalnya, dengan mendorong secara bertahap dalam 5 tahun ke depan agar pendidikan literasi digital bisa diimplementasikan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kamu saksikan atau kamu tonton yaitu contoh teks editorial. Apakah yang bisa kamu lihat atau kamu tanggapi berdasarkan
contoh tersebut. Silakan Sumartoyo, ada yang bisa ditanggapi atau ada yang bisa diberikan? Siap Pak. Ya. Jadi kalau kuperhatikan tadi itu video Pak, itu literasi digital karena tertulis di bawah tajuk rencana literasi digital. Sebenarnya itu untuk mendorong masyarakat menggunakan internet secara cerdas, positif, kreatif, dan produktif sehingga dapat meningkatkan kemampuan kognisinya untuk mengidentifikasi atau mengenali mana yang bukan hoaks, mana yang hoaks, serta mencegah terpapar dampak negatif penggunaan internet. Ya, itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya. Baik, mari berikan tepuk tangan untuk teman kita Sumartoyo. Jawabannya sangat bagus dan lengkap. Itu dia tadi jawaban dari teman-teman yang sangat luar biasa, ya, yang sudah menjawab bahwa berkaitan dengan teks editorial tadi. Itu nanti akan ada Bapak sajikan di lembar kerja untuk kamu identifikasi sebelum nanti kita atau kamu mendengarkan penjelasan mengenai baik anak-anak sekalian, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang teks editorial, di mana nanti kita akan membahas dan mengkaji mengenai struktur dan kebahasaan teks editorial. Tadi seperti yang sudah dikemukakan oleh teman kita Sumartoyo mengenai editorial, ya, tentang opini katanya yang disampaikan dalam surat kabar itu juga benar, ya, berdasarkan pengalaman dari teman kita, ya, yaitu pokok atau pendapat dalam atau yang disampaikan dalam surat kabar yang berupa pandangan redaksi dari media yang bersangkutan berkaitan dengan peristiwa yang menjadi sorotannya atau yang sedang menjadi isu aktual. Kemudian berkaitan dengan karakteristik umum atau ciri dari teks editorial. Yang pertama, editorial itu nanti ya berisi fakta-fakta tentang peristiwa ataupun permasalahan aktual. Kemudian yang kedua, editorial juga bisa memuat tentang pendapat redaksi tentang riwayat yang menjadi sorotan, bisa berupa kritikan, penilaian, harapan ataupun saran. Dan yang ketiga adalah terkandung solusi redaksi media yang bersangkutan terhadap masalah-masalah yang disampaikan, bisa berupa harapan, kesimpulan atau simpulan dan saran. Kemudian berkaitan dengan hal-hal yang diperhatikan dalam memperhatikan atau mencermati teks editorial. Yang pertama, editorial itu harus menarik perhatian pembaca. Kemudian yang kedua harus berkaitan dengan kapasitas atau pengetahuan dari pembaca. Kemudian isi editorial juga harus memiliki kejelasan dan mengandung manfaat dan berkaitan atau mengandung dengan situasi, waktu dan situasi yang ada. Ada 3 struktur teks editorial, sama halnya dengan struktur-struktur teks yang lain, misalnya pada teks cerita sejarah. Cuman dalam hal ini penyampaian istilah strukturnya berbeda. Yang pertama nanti ada yang disebut dengan pengenalan isu, kemudian yang kedua adalah penyampaian argumen, dan yang ketiga adalah kesimpulan, ya, atau penyampaian kesimpulan. Biasanya nanti kita bisa menemukan pengenalan isu itu biasanya disampaikan pada paragraf-paragraf awal dalam teks editorial. Begitu juga pada bagian argumentasi atau bagian struktur inti teks editorial itu terdapat pada bagian utama dari editorial, mulai dari paragraf-paragraf tengah, paragraf-paragraf isi. Kemudian pada bagian akhir teks editorial disebut dengan simpulan. Kemudian yang berikutnya untuk kaidah struktur teks editorial, kaidah bisa saja nanti berkaitan dengan istilah-istilah teknis atau berkaitan dengan kata-kata populer. Kemudian yang kedua adalah penggunaan konjungsi temporal atau keterangan waktu. Ya, kemudian yang ketiga adalah menyatakan pernyataan atau ungkapan persuasif. Kemudian menyatakan pernyataan yang mempertentangkan. Kemudian adalah mengenai penggunaan kata ganti. Oke, betul. Ya, berarti itu tadi yang disampaikan oleh teman-teman kita, Eva dan Devi tadi adalah contoh dari konjungsi temporal. Kaitan dengan struktur dan kebahasaan dari teks editorial tadi, ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira silakan anak-anak. Tanyakan? Tidak ada, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke,
kalau demikian nanti akan Bapak share lembar kerja atau LKPD ya. Jadi secara berkelompok, kelompok yang sudah dibagikan supaya dikerjakan ya, supaya disampaikan, dikerjakan berdasarkan apa yang diminta di LKPD. Yang pertama tadi menjawab pertanyaan berkaitan dengan teks. Kemudian yang kedua adalah menelusuri atau mengidentifikasi struktur dari teks, dan yang ketiga adalah menganalisis kebahasan. Ya, demikian sudah dikerjakan pekerjaan kelompoknya. Coba dari kelompok DD, silakan apa yang bisa ditemukan oleh kelompok DD mengenai struktur dan kebahasaan dari teks tersebut. Baik Pak, kelompok kami akan menampilkan hasilnya. Mau dibacakan sama Reges. Silakan temannya DD. Bacakan sama Reges, Pak. Iya Pak. Tadi ada konjungsi kausalitas, ada sebab, demikian, dan lain sebagainya Pak. Oke. Kalau kaidahnya, kalau strukturnya tadi Tegas kira-kira lengkap atau tidak lengkap? Atau apakah di penyampaian argumentasi sudah bisa terdapat fakta-fakta atau terdapat opini-opini? Tegas silakan. Iya Pak, lengkap. Lengkap ya. Iya. Terdapat argumen. Ya. Terdapat argumentasi. Oke, baik. Demikian dari kelompok DD yang memberikan jawaban yang sangat bagus. Kelompok yang terakhir coba dari kelompok Cecilia, silakan. Bagaimana hasil pekerjaan dari kelompok Cecilia? Cecil, silakan. Baik Pak, kelompok kami juga sudah berdiskusi, dan hasil tajuk rencana yang tadi kami diskusikan strukturnya sudah lengkap. Kaidah kebahasaannya pun juga sudah lengkap Pak. Oke, sudah lengkap ya. Berarti ya, apa yang sudah dikerjakan tadi sudah memenuhi mengenai struktur dan kebahasaan teks. Kira-kira coba dari presentasi kelompok tadi, apakah ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang ingin disampaikan anak-anak? Silakan. Tidak ada Pak. Oke. Tidak jelas. Ya, baik. Tidak ada Pak. Iya Semua Pak. kelompok sudah mengirimkan dengan baik dan benar. Terima kasih atas sudah jawaban-jawaban yang sudah benar dan bagus dari masing-masing kelompok. Selanjutnya pada akhir pembelajaran Bapak akan minta satu orang temannya untuk membuat kesimpulan apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini. Silakan Sumartoyo, apa yang bisa kamu simpulkan? Oke, yang bisa saya simpulkan di sini Pak, bahwa dalam belajar editorial harus diperhatikan opini-opini yang bisa memberikan manfaat pengetahuan terhadap pendengarnya. Ada argumentasi di dalam opini-opini itu yang bisa dibuktikan melalui fakta, baik secara faktual. Kemudian bahwa kalau kita ingin menulis atau membedah teks editorial, ada strukturnya yang tidak bisa dipisahkan, dan tentu ada penggunaan dari kaidah kebahasaan seperti konjungsi, verba yang mengikuti dari sisi itu Pak. Iya, terima kasih. Teman kita Sumartoyo mengenai apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran. Mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan hari ini dapat dipahami dengan baik ya, dan di pertemuan berikutnya bisa lebih baik lagi. Kemudian nanti pada video pembelajaran yang setelah Bapak sampaikan supaya ditonton atau supaya disimak dengan baik-baik untuk menajamkan pemahamanmu mengenai materi kita pada hari ini. Kemudian juga nanti akan Bapak sampaikan mengenai evaluasi ya, evaluasi atau pengerjaan soal, linknya atau pengerjaannya supaya kamu buka dan kamu kerjakan. Untuk pertemuan minggu depan akan Bapak perhatikan atau akan Bapak lihat bagaimana pekerjaanmu. Ya, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas kembali lanjutan pertemuan mengenai menulis dan membuat teks editorial. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa penutup, Kak Devi, silakan doa penutup. Baik Pak, untuk menutup pelajaran kita dengan Pak Firnandi, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, doa selesai. Baik, terima kasih untuk Devi. Baik, terima kasih semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.